Anda akan belajar lebih banyak ketika mengalami rugi dibandingkan mendapatkan keuntungan. Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Welcome back YouTube channel The Reva Journal. Kembali bersama saya, Reva Faruk, sebagai host di channel ini. Kali ini kita akan menjawab komentar dari teman yang nonton di episode 56 lalu, di mana waktu itu kita ngebahas tentang buku karya Mark Douglas yang berbicara psychology trading. Di situ ada salah satu teman yang bertanya, "Pak, bahas dong Market Wizard." Langsung aja untuk 58 kita akan ngupas secara sederhana Market Wizard karya Jack Schwager. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tombol subscribe, like, silakan komen, dan share ke teman-temannya. Dan tentu saja saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah support kita punya YouTube channel. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got it. Mungkin banyak yang bertanya, apa sih Market Wizard? Buku ini merupakan kumpulan rahasia sukses para trader dunia. Tentu saja ada tipsnya nih. Tipsnya ini yang menarik sehingga apabila diaplikasikan bagi para trader, baik itu pemula atau pro, tentu saja bisa mendapatkan wawasan yang lebih baik lagi. Pertama, mari kita coba kupas siapa sih Jack Schwager. Jack Schwager ini selain dia penulis, dia ternyata seorang trader juga dan seorang hedge fund. Tujuannya selain mengungkap rahasia kesuksesan para trader, bisa berikan wawasan baik terhadap teman-teman yang belajar di financial market. Jack Schwager ingin membagikan juga pengetahuan dan pengalaman para trader tersebut kepada para pembaca bukunya. Market Wizard sendiri itu pertama kali diterbitkan 1989 dan menjadi salah satu buku paling berpengaruh. Jadi bisa dibilang Market Wizard ini bestseller, menginspirasi banyak trader sehingga trader-trader itu punya motivasi lebih baik. Dan hebatnya lagi, buku ini walaupun dibuat 1989 sampai sekarang itu masih relevan. Jack Schwager langsung dia mewawancarai beberapa orang trader sukses, tentu saja memberikan perspektif yang unik untuk financial market. Kita mulai coba siapa aja sih yang diwawancara oleh Jack Schwager. Itu mulai dari Michael Marcus, Paul Tudor, Bruce Kovner, ada Richard Dennis, Marty Schwartz, Tom Baldwin, Larry Hyde, Michael Steinhardt, kemudian David Ryan, William Eckhart, David Shaw, Mon Rothschild, Mark Weinstein, Jim Roger, Brian Gelber, Linda Bradford, Blair Hull, Paul Ruther, Gary Belfort. Jadi bukan cuma 1, 2, 3 orang aja, tapi ada banyak figur trader yang punya kontribusi sehingga bisa memberikan perspektif kepada kita, ya mulai dari motivasi, cara pandang mereka terhadap bisnis ini, dan tentu saja proses mereka ketika menjadi seorang profesional trader. Kita mulai dari cerita Michael Marcus. Michael Marcus ini merupakan seorang trader yang sangat hebat dari bursa berjangka. Lahir di tahun 1956. Awalnya dia merupakan konsultan di perusahaan trading. Bosan jadi konsultan, kemudian dia beralih belajar untuk menjadi seorang trader di bursa berjangka. Berbarengan dengan Ed Seykota, salah seorang trader terkenal 1972. Michael Marcus dan Ed Seykota itu bekerja sama di dalam satu perusahaan bernama Comco, atau singkatan dari Commodities Corporation yang sekarang ini jadi bagian daripada Goldman Sachs. Dalam proses perjalanan menjadi seorang pro trader tentu ada up and down. Bagi Michael Marcus, bekerja sama dengan Seykota ini sangat menyenangkan, punya pengaruh yang positif bagi Michael Marcus. Karena Michael Marcus ini luar biasa ya. Dalam perjalanannya, dia terkenal sebagai trader yang sangat disiplin. Bahkan dengan starting modal $30.000, dalam berapa tahun Michael Marcus itu berhasil punya portofolio $80 juta. Menurut saya sih skill yang luar biasa dalam mengelola resiko. Tentu saja ketika menjalankan metode atau strategi tradingnya ini sangat disiplin. Bisa dibilang psychology tradingnya top. Apa sih strategi Michael Marcus? Dia fokusnya kepada trend following, kemudian mengkombinasikan dengan analisa teknikal dan fokus kepada risk management. Dia punya cara dalam mengambil
bahwa take profitnya itu secara bertahap atau bisa dikenal dengan trailing stop. Apa kata-kata bijak Michael Marcus? Trading bukan hanya tentang prediksi yang benar, tetapi manajemen risiko yang baik dan ketahanan equity dalam jangka panjang. Yang berikutnya, siapa lagi kalau bukan muridnya Michael Marcus? Namanya Bruce Kovner. Hedge fund yang sangat terkenal ini merupakan founder Caxton Associates dan Kovner Foundation. Bruce Kovner dalam satu company juga di Commodities Corporation atau Costco, bagian dari Goldman Sachs. Dalam Market Wizard, Kovner bilang Michael Marcus adalah orang yang punya pengaruh besar dalam kehidupannya. Kovner sendiri lahir 1945 di New York, Amerika Serikat. Pernah jadi supir taksi demi memenuhi kebutuhan hidupnya selama belajar trading. Dia pernah drop out juga dari Harvard, tapi tetap melanjutkan kuliahnya. Kovner sendiri mulai trading itu dari 1977. Waktu dia rugi, itu karena dia belum mengenal betapa pentingnya namanya manajemen resiko. Kalau teman-teman udah pernah nonton di episode sebelumnya, kita udah pernah bahas, mungkin bisa nonton secara detail tentang Bruce Kovner. Bagaimana tips Bruce Kovner bisa menjadi salah satu orang yang masuk Forbes, yang tadinya bukan siapa-siapa, menjadi bintang para trader dan menghasilkan miliaran dolar selama karirnya. Bahkan total kekayaannya hingga kini itu menyentuh 7,7 miliar dolar. Luar biasa. Apa sih taktik trading Kovner? Jadi dia bilang seperti ini, saya hampir selalu trading berdasarkan sentimen pasar. Saya tidak hanya trading berdasarkan teknikal. Saya sering menggunakan analisa teknikal dan ini hebat. Namun saya tidak dapat mempertahankan posisi kecuali saya memahami mengapa pasar harus bergerak. Jadi makroekonomi adalah kunci analisa Bruce Kovner. Trader berikutnya yang berhasil diwawancara dalam buku Market Wizard adalah Paul Tudor. Kita cerita sedikit tentang Paul Tudor. Trader terkenal dari Memphis, Amerika Serikat, lahir 1954, lulusan University of Virginia pada tahun 1976. Coba kita bedah secara sederhana, ini agak lucu juga dan menarik. Jadi sejak masih muda, Paul itu adalah anak yang baik karena dia ngebantu papanya sebagai penulis koran dalam skala bisnis kecil-kecilan ayahnya. Saat muda, habis lulus SMA, Paul Tudor ini ternyata diterima di Universitas Harvard. Anehnya, di mana semua orang saat itu ingin masuk Harvard, Paul malah nggak mau kuliah di sana. Dia lebih memilih belajar bareng sepupunya yang bernama William Donovan. Belajar apa nih? Belajar trading. Donovan akhirnya karena merasa empati kepada sepupunya, dia mencoba untuk merujuk Paul kepada salah seorang trader terbaik saat itu dari New Orleans bernama Eli Tullis. Paul Tudor pada usia 24 tahun berhasil punya skill cukup dan berhasil juga menjadi pialang komoditi yang bekerja untuk E.F. Hutton & Co. Singkat cerita, di tahun 1980, Paul Tudor berhasil mendirikan sebuah perusahaan hedge fund miliknya bernama Tudor Investment Corporation. Kesuksesan Paul yang paling menonjol waktu itu adalah prediksinya tepat mengenai market crash di 1987. Paul Tudor mengumpulkan data ekonomi makro, kemudian melakukan manuver short selling dengan volume lot besar di bursa derivatif. Hasilnya luar biasa. Total profit yang dia berhasil kumpulkan dalam satu hari itu menyentuh 100 juta dolar. Di website Forbes sendiri, Paul Tudor itu mempunyai kekayaan 8,1 miliar dolar. Pada tahun 2013, Paul Tudor masuk ke jajaran orang terkaya di dunia. Strategi Paul Tudor sendiri adalah analisa makroekonomi. Strategi perdagangan didasari perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya. Paul percaya bahwa strategi ini menawarkan peluang terbaik dengan mendata perilaku manusia sendiri terhadap psikologi massa, di mana ia percaya bahwa pasar itu bergerak oleh emosi manusia yang cenderung berulang-ulang dikombinasikan dengan analisa teknikal untuk mengenal pola tren pada pasar. Ini nasihat bijak Paul Tudor. I'm always thinking about losing money as opposed to making money. Don't focus on making money, focus on protect what you have. Artinya saya selalu berpikir tentang kehilangan uang dibandingkan menghasilkan uang. Jangan cuman fokus kepada menghasilkan uang, tapi fokuslah untuk melindungi apa yang kamu miliki. Kemudian nasihat yang berikutnya ini cukup bijak. Jangan pernah merasa sombong. Jangan pernah merasa menjadi pahlawan. Jangan punya ego. Selalu pertanyakan kepada diri sendiri dan kemampuan
kita. Jangan pernah merasa dirimu lebih baik dari siapapun. Begitu Anda melakukannya, maka you are dead, man. Kemudian berikutnya adalah nasihat yang keren nih. 90% of any great trader is going to be risk control. 90% dari setiap trader yang hebat adalah pengendali resiko yang baik. Ada satu quote yang penting banget. You learn more from your losses than from your gain. Anda akan belajar lebih banyak ketika mengalami rugi dibandingkan mendapatkan keuntungan. Maksudnya adalah Paul Tudor bilang, jangan terlalu euforia waktu profit. Kalau terlalu euforia, itu biasanya endingnya tragis. Salah satu trader yang hebat lagi yang berhasil diwawancarai The Market Wizard adalah Ed Seykota, salah satu pelopor sistem trading dengan komputer dan telah terbukti sukses karena dia menggunakan analisa teknikal dan trend following system. Bahkan Jack Schwager juga menambahkan dalam bukunya, Seykota adalah one of the best trader of our time. Langsung kita bahas. Edward Arthur Seykota. Lahir 7 Agustus 1946, justru gelarnya ini di teknik elektro dari MIT. Di 1970, komputer itu masih sangat belum banyak orang yang menggunakan. Prestasi tradingnya itu pada 1972, modal dimulai $5.000 dalam waktu 16 tahun. Portofolionya 250.000%. Itu kalau dalam bentuk cash, sekitar $12,5 juta. Luar biasa. Apa yang bisa kita pelajari dari Ed Seykota adalah selalu berani memotong kerugian. Waktu itu ditanya lagi nih, dia jawab lagi yang kedua, potong kerugian. Terus ditanya lagi yang tiga, apa lagi nih tipsnya? Dia jawab lagi, cut your loss. Maksudnya apa? Seorang trader itu harus berani mengakui jika dia membuat analisa yang salah. Artinya, jangan pernah menahan posisi yang salah. Karena kalau kamu tidak berani mengakui kesalahan kamu, itu sama aja kamu mengikutkan ego kamu di dalam transaksimu. Apa yang membuat Ed Seykota sukses? Dia bilang kesuksesan saya berasal dari passion saya terhadap pasar. Terus, rahasia Ed Seykota adalah sistem trading nggak perlu banyak. Kalau kamu sudah punya sistem trading, tidak ada yang perlu dirubah. Yang harus dilakukan adalah kembangkan sistem itu secara kompatibel. Justru orang yang banyak metode itu belum tentu berhasil loh. Dan Ed Seykota bilang, metode trading itu tidak selalu bekerja dalam situasi pasar, jadi itulah gunanya risk management. Walaupun Ed Seykota ini menekankan kepada analisa teknikal, tapi kalau kita lihat dari beberapa orang trader yang udah kita katakan, mereka selalu menekankan kepada risk management. Salah satu yang kita akan bahas lagi, seorang hedge fund bernama Larry Hite. Dia juga pernah bekerja sama dengan Ed Seykota. Dia coba ciptakan nih formula sistem trading di tahun 1980-an. Karena ini, Jack Schwager coba mendedikasikan satu bab sendiri di Market Wizard untuk filosofi tentang formula manajemen resiko dan trading ala Larry Hite. Kisah Larry Hite ini berawal dari seorang promotor musik rock, aktor, dan penulis skenario. Satu hari dia dapat insiden yang menyebabkan ia memutuskan untuk stop karir. Awalnya, Larry Hite itu masuk ke dunia investasi sebagai pialang saham tahun 1968. Nggak berapa lama, ia coba berubah haluan ke bursa derivatif. Di dalam buku Market Wizard, Larry Hite, dia cerita ketika dia memulai trading komoditas, dia pernah dikatakan oleh dosennya gila. Kemudian tahun 1981, Larry Hite membangun Mind Investment tahun 1981 dan tahun 1990 karena prestasi dan kerja kerasnya, Larry Hite menjadi penasehat trading komoditi terbesar di dunia dalam aset yang dikelolanya. 1994, dia memilih pensiun menjadi trader dan fund manager di Mind. Strategi trading Larry Hite itu hanya dua hal saja. Yang pertama, manajemen resiko yang solid. Kedua, dia mengandalkan teknologi. Manajemen resiko adalah konsep dalam mengurangi resiko pada trading. Teknologi itu maksudnya dalam bentuk komputerisasi sebagian besar menghilangkan komponen kesalahan manusia dalam membuat analisa data. Dalam manajemen resiko, Larry Hite ini fokus kepada batas maksimal resiko yang bisa ditanggung. Jadi menurutnya jika ini dilakukan, profit atau keuntungan itu akan datang. Ini membedakan sudut pandang Larry Hite dengan trader lainnya. Larry Hite punya kata bijak yang bisa teman-teman ambil. Jangan pernah meresikokan lebih 1% dari total ekuitas account dalam trade apapun. Dengan meresikokan 1% tersebut, kamu akan berbeda dengan trader lainnya. Menjaga resiko rendah dan konsisten sangatlah penting. Kesimpulan buku Market Wizard karya
karya Jack Schwager ini ditulis dengan tujuan yang sangat baik. Yang pertama, mengungkap kesuksesan trader, membuka wawasan bagaimana para trader yang baik itu berpikir, mengambil keputusan, mengelola resiko. Yang kedua, memberikan inspirasi bahwa Market Wizard bertujuan memberikan inspirasi lah kepada pembaca dengan menceritakan kisah-kisah sukses, tentu orang termotivasi. Buku ini menunjukkan bahwa kesuksesan di dalam trading adalah hal yang mungkin, tapi butuh komitmen, disiplin, dan strategi yang baik. Nomor 3, pendidikan. Buku ini digunakan sebagai sumber pendidikan bagi trader yang baru dan berpengalaman dengan membagikan wawasan dan pengalaman dari berbagai trader yang berhasil. Buku ini memberikan pembaca pengetahuan yang berharga tentang strategi trading dan pendekatan masing-masing trader yang dapat digunakan kita sebagai trader yang belajar. Nomor 4, memotivasi pembaca lah untuk berkembang. Market Wizard ini mendorong pembaca untuk terus belajar, berkembang dalam trading mereka. Buku ini menunjukkan bahwa trading bukan perjalanan yang mudah, tetapi dengan dedikasi dan ketekunan seorang bisa mendapatkan kesuksesan yang baik. Yang terakhir yaitu mengedukasi tentang pentingnya manajemen resiko. Banyaknya trader yang masuk ke dunia financial market rata-rata 90% gagal karena ketidakpahaman tentang resiko. Market Wizard di sini kita lihat dari semua cerita kesuksesan tidak ada satupun trader-trader tersebut yang mengabaikan tentang pentingnya manajemen resiko. Ini yang bisa kita ambil. Jadi tujuannya sangat mulia menurut saya. Dan tentu saja ini menjadi pelajaran yang baik apabila kita bisa melihat dengan sudut pandang yang baik. Ada kalimat Jack Schwager yang saya suka. Amatir berpikir tentang berapa banyak uang yang bisa mereka hasilkan, sementara profesional selalu berpikir tentang berapa banyak uang yang mereka bisa hilangkan. Oke, semoga review buku ini bisa bermanfaat walaupun sederhana. Dan teman-teman, terima kasih sudah nonton sampai selesai. Semoga kedepannya cara kita belajar jadi lebih baik dan teman-teman tentu lebih semangat. Salam sehat, salam sukses. May Allah bless you all. Thank you semuanya. With the webs I'm weaving, I could take this crowd from seeing to believing. Got it.